Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Juharmanik. Saya mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, Program Pendidikan Administrasi Perkantoran D3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan etika dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. Etika bergaul. Saat kita berada di kantor, kita pasti membutuhkan berinteraksi dengan yang lain yang mencangkup komunikasi. Interaksi dan komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila jika kita bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain, dan mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian, apa saja yang harus kita pahami dalam etika pergaulan? Yang pertama, kita harus bisa bersikap sopan santun dan ramah. Etika pergaulan. Dalam kantor tentunya kita sangat membutuhkan berinteraksi yang di dalamnya mencangkup komunikasi. Komunikasi akan bisa berjalan dengan baik apabila kita bisa saling memahami dan menjaga atau mengerti hak serta kewajiban masing-masing. Kemudian, apa saja yang harus kita pahami dalam etika pergaulan? Yang pertama, kita harus bersikap sopan santun dan ramah. Kemudian, penuh perhatian terhadap orang lain atau bersimpati, dan mampu menjaga perasaan lawan bicara kita. Selanjutnya, berusaha untuk saling membantu bila melihat teman kerja kita yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, mampu mengendalikan emosi. Etika berpakaian. Pakaian yang baik dan pas digunakan memberikan kesan anggun dan lebih profesional, dan yang perlu dilaksanakan dalam berpakaian kantor adalah disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bagaimana cara etika berpakaian di kantor? Hal yang harus diperhatikan yaitu, yang pertama, gunakan pakaian dengan ukuran yang pas, kemudian biasakan berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Dan yang terakhir, jangan merubah model pakaian. Hal yang harus kita perhatikan untuk dihindari saat berbicara dengan teman kerja. Jangan membicarakan kejelekan teman kerja kita atau orang lain. Pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif. Jangan memotong pembicaraan orang lain dan dengarkan sampai tuntas baru kita bisa memberikan pendapat kita. Bahkan jangan juga memonopoli pembicaraan. Selanjutnya yaitu menjaga hubungan dengan rekan kerja. Dalam dunia perkantoran, kita sebisa mungkin harus bisa menciptakan atau menambah teman sebisa mungkin. Karena nanti akan berpengaruh pada hasil kerja kita. Semakin banyak teman yang kita punya dan kita bisa membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja kita, maka akan semakin tinggi prestasi yang akan kita hasilkan dengan baik. Hal penting yang harus diperhatikan dalam etika kantor yaitu sosialisasi. Karena sosialisasi di lingkungan kerja pun memiliki aturan tersendiri. Salah bersosialisasi bisa-bisa menjadikan kita mempunyai musuh, bukan menambah teman. Kemudian berbicaralah dengan jelas. Bangun komunikasi dengan arah pembicaraan yang jelas. Jangan pembicaraan yang tanpa arah yang hanya membuat lawan bicara kita bingung. Selanjutnya yaitu hati-hati berkomentar. Ketika kita dilibatkan dalam sebuah pembicaraan yang melibatkan isu menarik, kita jangan memancing untuk berkomentar, namun hendaknya pikirkan matang-matang komentar yang akan dilontarkan. Selanjutnya yaitu jangan takut perubahan. Orang yang anti perubahan hanyalah orang kaku. Jika tidak mampu menerima perubahan, maka karyawan tersebut tidak akan pernah bisa maju. Oleh karena itu, jangan takut menerima perubahan selama itu memang baik untuk karir dan kehidupan karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu lepaskan ego. Bekerja dalam sebuah perusahaan apapun berarti siap untuk menjadi pemain tim. Untuk menjadi pemain tim yang baik karyawan harus bisa melepaskan ego, sehingga dapat menjalin kerjasama yang solid.